dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 40 tahun lalu, Anda masih ingat lagu Kus Plus? Ke Jakarta aku kan kembali walaupun apa yang terjadi. Ternyata sudah 40 tahun, masih tetap Jakarta adalah impian semua orang. Pasca Lebaran ini diperkirakan 15.000 sampai 50.000 akan datang pendatang baru ke Jabodetabek. Bagaimana akibatnya terhadap pengangguran, kemiskinan, rumah kumuh, ormas makin bertambah, dan sebagainya, dan sebagainya. Memang 70% uang negara ini beredar di Jakarta. Para sarjana lulus dari fakultas baunya ke Jakarta. Ribuan mahasiswa hukum datang ke Jakarta karena apa? Ingin punya Lamborghini seperti Hotman Paris dan berliannya yang puluhan miliar. Itulah ibu kota. Namun apa kesiapan ibu kota? Apalagi ibu kota ini sudah tidak jelas apakah Jakarta itu ibu kota atau tidak. Inilah Hot Room, ke Jakartaku kan kembali. Jakarta masih menjadi magnet bagi sebagian besar warga dari berbagai wilayah. Jumlah perantau atau pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta diprediksi membludak usai Lebaran. Banyak pendatang yang mencoba mengadu nasib di kota metropolitan ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, memprediksi jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Idul Fitri atau Lebaran mencapai 15.000 orang. Angka tersebut menurutnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencapai hampir 26.000 orang pada 2023 dan 16.000 orang pada 2024. Mengapa Jakarta masih menjadi magnet bagi para pendatang? Benarkah pendatang ke Jakarta akan turun di tengah situasi ekonomi saat ini? Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Persaingan di ibu kota ini memerlukan kesiapan fisik yang sangat prima. Itulah yang Hotman lakukan selama 38 tahun sebagai pengacara, yaitu setiap subuh minum kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris yang benar-benar membuat Hotman siap tarung setiap hari dan aman di lambung. Oke? Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris. The best. Bapak Ciko, Bapak kan jubirnya Pemda DKI. DKI masih ibu kota nggak sih? Sampai hari ini masih ya Bang. Hah? Sampai hari ini katanya masih. Sudah enggak, udah abu-abu. Hampir abu-abu, tapi rasa-rasanya pemindahan ibu kota ini masih akan take time. Secara perundang-undangan masih ibu kota? Secara perundang-undangan masih. Oke, terima kasih. Belum ada perpres yang keluar. Yang kedua, bagaimana pasca Lebaran ini? Ada kira-kira berapa puluh ribu yang akan pendatang baru datang ke ibu kota? Sampai hari ini prediksinya masih ke maksimal di 15.000. Tapi ya jangan dikurang-kurangin Pak. More or less ya. Untuk tapi, Jakarta doang atau Jabodetabek? Saya rasa kalau Jabodetabek lebih ya, karena kita bicara Karawang, Bekasi dan lain-lain ya. Oke, jadi itu baru hanya Jakarta doang. Sekitar 15.000. Untuk Jabodetabek kira-kira berapa? Prediksinya. Mungkin bisa sampai 50.000 kira-kira. Mungkin hanya 50.000. Terus bagaimana kesiapan Pemda DKI? Pertama yang kita harus katakan adalah ini kan bukan hal yang baru bahwa orang pasca Lebaran kemudian berbondong-bondong datang ke Jakarta. Bukan hal yang baru. Sejak tahun 40-an bahkan pelonjaknya di tahun 2000-an. Dan ini justru semakin kesini semakin sedikit. Karena apa? Ada pembangunan-pembangunan yang lebih luas lagi, yang lebih masif lagi di daerah-daerah sekitar. Bodetabek, Jur bahkan. Ya kan? Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara apakah 15.000 banyak, saya rasa nggak terlalu. Nanti Kang Yayat bisa menjelaskan berapa yang keluar dari Jakarta juga kan tiap tahunnya juga banyak Bang. Kita tahu orang pada beli rumah di 3T nih.
ya istilahnya Kang Yayat nih ya kan, Tangerang Selatan sama Kabupaten Tangerang. Nah ini kan perumahan-perumahan di sana intinya lebih apa ya, kualitas hidupnya kita jujur aja lebih baik gitu ya, listriknya di bawah tanah. Tapi kan dia tiap hari datang ke Jakarta. Tiap hari datang, akan kemacetan. Tapi kan sebagian lagi nggak juga, karena kan ada juga orang pensiun yang kemudian pindah ke sana dan tidak kembali lagi ke sini. Ada lagi orang-orang yang memang sudah memilih tinggal di luar itu dan kemudian beraktivitas di sana, anak-anak sekolah di sana. Sekarang kalau kita lihat sekolah-sekolah mahal ini udah nggak di Jakarta lagi, Bang. Semuanya di Tangerang, ya Bintaro, ya daerah-daerah sana lah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara apakah datang segitu kemudian nggak ada yang keluar, kita harus hitung juga tuh berapa yang keluar setiap tahunnya. Nah, bahkan jadi sebenarnya secara balance saya rasa mereka menemukan equilibriumnya sendiri. Jadi menurut analisa Pemda, Jakarta itu masih impian begitu? Masih, tapi tetap namanya juga kota metropolitan, kota paling besar di Republik ini ya. Kalau 2027 nanti Jakarta umurnya 500 tahun, Bang. Jakarta 500 tahun. 500 tahun, bayangin nggak? Jadi kota tertua, peradabannya tua, ya kan, pelabuhannya di mana Tanjung Priok dan lain-lain kita tahu lah, sirkulasi ekonominya semua berpusat di Jakarta dan selalu menjadi impian teman-teman semua yang ada di dalam ruangan ini juga. Kita kan nggak asli Jakarta nih, saya nggak tahu nih ada yang asli Jakarta nggak di sini, ya kan? Yang pendatang siapa? Ini perantau semua nih. Perantau semua gitu. Ya, jadi antisipasi Pemda apa nih? Apa antisipasi Pemda? Antisipasinya nomor satu, ya kita kan juga udah meniadakan operasi justisi. Tapi ini sebenarnya bukan baru. Ini sejak tahun operasi justisi itu meriksa kalau memang bukan warga Jakarta suruh pulang lagi kan gitu kan. Nah ini menurut saya juga kan, menurut kita nggak manusiawi. Apa itu benar dilaksanakan atau hanya pro sebelum tahun 2018 itu terjadi ya, kalau nggak salah 2018. Dikirim pulang ke kampungnya? Dikirim pulang Pak kampungnya. Tapi kan sebenarnya ini bukan hal yang tepat juga ya. Artinya apa? Ini kan NKRI satu. Masa orang harus bebas lah traveling. Benar, nggak ada alasan itu untuk dikirim pulang ke kampungnya. Makanya itu ditiadakan dan kita tetap konsisten untuk tidak melakukan operasi justisi. Tapi tentunya pendataan itu tetap penting. Pendataan penting. Secara sukarela kita menghimbau masyarakat yang datang, warga yang datang untuk melaporkan diri. Kemacetan gimana? Bakal antisipasi gimana? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa yang keluar pun juga banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur menghitung apakah betul-betul 15.000 datang itu nambah 15.000 atau sebelumnya juga udah tahun ini udah banyak juga yang keluar puluhan ribu. Dan kita tahu pembangunan semua yang dibangun developer di luar Jakarta ini yang beli siapa sih? Orang Jakarta. Jadi menurut Anda tidak terlalu serius? Walaupun PHK di mana-mana. Selalu serius dalam satu hal gini. Kita harus waspada. Tentu kita harus waspada sebagai pemerintah ibu kota. Satu, kenapa waspadanya? Kita juga nggak mau tingkat kehidupan masyarakat yang datang atau yang sudah tinggal di sini udah lama itu juga semakin menurun. Ya kan, artinya nggak dapat pekerjaan, nggak dapat jaminan-jaminan sosial yang tepat untuk masing-masing warga. Tetapi pada prinsipnya masih bisa dihandle. Ya, masih bisa di-contain lah kira-kira. Nah, ini yang kita juga harus berpikir positif, tetapi juga kembali lagi kita juga nggak boleh alergi. Jakarta ini dibangun dengan kontribusi masyarakat pendatang. Seperti Abang ini kan pendatang. Abang mengadu nasib di sini. Uangnya jadi banyak di sini, bayar pajaknya di sini, kan luar biasa buat Jakarta. Ya, saya termasuk beruntung para pemirsa, saya udah tak luka di ibu kota. Ya. Para pemirsa, kalau ada saudara lu diusir oleh Pemda gara-gara tidak punya KTP, datang ke Hotman 911, kita gugat. Ibu kota ini milik kita bersama, walaupun nggak punya KTP, nggak ada alasan untuk mengusir kamu. Ya. Hotman 911 ada setiap waktu. Kalau Pak Ekonom, Pak Huda ya? Iya, Pak. Ya, gimana dari segi ekonomi? Kedatangan. Apa faktor ekonomi yang menarik orang masih datang ke Jakarta? Ya, yang pertama seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi data BPS bahwa kalau di perdesaan rata-rata upah itu, Bang, itu sekitar 1,5 paling tinggi. 1,5 juta di pedesaan. Di perdesaan. Kalau di perkotaan itu bisa sampai 2,3, walaupun masih banyak lah yang dia di bawah 2,3. Tapi kalau kita lihat data lebih dalam lagi, ternyata sekitar 33% penduduk di perdesaan itu mendapatkan upah kurang dari 1 juta. Oke. Nah, inilah yang sebenarnya. Nah, pedesaan di sini termasuk kota-kota kecil atau apa?
Perdesaan itu dalam artian kabupaten sebenarnya. Oh, kabupaten, Ya, oke. Ya. Kabupaten. Nah, kabupaten itu dia masih banyak yang di bawah 1 juta. Ya. Bahkan 500.000 pun masih ada. Ya. Nah, inilah sebenarnya motif bagi mereka untuk bisa mengadu nasib di kota-kota besar, bukan hanya di Jakarta. Sekarang kalau kita lihat metropolitan itu berkembang di beberapa daerah. Ada Ya. 11 kota metropolitan di Indonesia. Ya. Termasuk Jakarta, kemudian ada Surabaya, kemudian ada Semarang dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka ingin mendapatkan yang lebih baik. Kalau kita bicara statistik, ternyata kemiskinan di desa itu tinggi. Tapi masalahnya adalah ketika mereka pindah ke Jakarta ataupun ke kota-kota metropolitan, yang terjadi adalah bukan kemiskinan yang mereka rasakan, tapi ketimpangan. Karena di kota metropolitan ternyata orang-orang yang dia datang ke Jakarta tidak dibekali dengan skill yang bagus, menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Katanya kemiskinan ekstrim ada 25 juta. Itu di ibu kota berapa? Kalau kita lihat di kemiskinan di perkotaan ya, itu ada di angka sekitar 6%, Bang. Dari Jakarta gitu? Semuanya. 6%. Jadi 6%. kalau untuk Jakarta berapa itu? Berapa juta itu? Kalau Jakarta mungkin Bang Ciko bisa ini ya kalau dari sisi Jakartanya, tapi kalau Jabodetabek lah. Jabodetabek Ya. ya itu mungkin kalau kita lihat dari sisi jumlahnya ini bisa di perkotaan tuh dia lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Ya. Di Jakarta mungkin sekitar 10% atau berapa Bang Ciko? 500.000 ya. Jangan kecil-kecilin Pak, 500.000. Oke, benar nggak bahwa dari segi ekonomi 70% uang yang beredar di ibu kota? Ya. Jakarta terutama. Sekitar 50-60% sebenarnya Bang. 50%. 50-60%. Ya. Itu memang beredar di Jakarta. Ya. Dan memang kalau kita lihat ya lagi-lagi motifnya mereka ngadu ke Jakarta ya karena uang itu sebenarnya. Dan ini kalau kita lihat statistik, ini memang ya mereka daripada mereka 500.000 di perdesaan, mereka memilih sekitar di Jakarta sendiri ya mungkin informality ya untuk menjadi abang ojek online dan sebagainya, dia masih bisa keep sekitar 1,5 sampai 2 juta. Dan ada kemungkinan dapat rezeki ya, masa depan yang tiba-tiba pung gitu kan? Iya, ada mereka mengadu nasib untuk bisa ya bisa kita bilang sebenarnya adalah ya mereka berharap bisa seperti abang kan gitu kan, Ya. yang bisa menaklukkan Jakarta gitu, walaupun relatifly menaklukkan tuh bagi mereka mungkin bisa bertahan hidup saja sudah bisa gitu. Sudah bertahan hidup. Oke, Pak Sarman, emang masih ada harapan untuk di ibu kota ini dari segi berusaha? Masih sangat besar. Masih sangat besar. Karena gini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Ya. Jakarta itu kan bukan lagi menjadi ibu kota, tapi Atau dia menjadi masih- pusat perekonomian nasional dan Pusat global. perekonomian, ya. Ya. Artinya ini kota bisnis. Kota bisnis. Ya, ketika bicara bisnis, maka ini akan menjadi magnet dan daya tarik bagi orang-orang daerah untuk ke Ya. Jakarta dalam hal ini. Ya. Cuman memang kalau kita lihat bahwa tingkat kesadaran orang-orang daerah untuk ke Jakarta itu sampai saat ini sudah semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Oh, bukan menurun ya? Bukan menurun. Oke. Artinya apa? Ini kita lihat dengan fakta bahwa dari tahun ke tahun angka yang masuk ke Jakarta itu semakin menurun. Ya. Tadi kan datanya sudah ada. Bahkan tahun 2024 itu hanya sekitar 16.000. Ya. Tahun ini perkirakan malah sampai 10 sampai 15. Artinya ada penurunan. Itu mungkin karena mereka menyadari bahwa ke Jakarta itu tidak lagi boleh seperti lagunya Jakartaku Kembali, apapun yang terjadi. Seperti gitu. lagu Kus Plus tadi. Betul. Ya. Jadi kalau dulu kan nekat ada. Ya. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada, mereka sudah melihat bagaimana kapasitas Jakarta, bagaimana tingkat persaingan di Jakarta, Ya. dan mereka sudah menyadari bahwa kalau saya ke Jakarta harus saya siap bersaing. Untuk itu saya harus punya yang namanya skill. Skill. Saya harus punya kemampuan dan saya harus punya modal SDM yang tinggi karena Ya. dalam hal ini. Karena memang kalau kita lihat bahwa rata-rata perantau ini kan tingkat menengah ke bawah pendidikannya. Tingkat menengah ke Ke bawah. bawah. Sedangkan kita lihat bahwa industri padat karya di Jakarta itu kan sudah pindah ke Jakarta, udah pindah dari Sudah Jakarta, pindah dari- sudah pindah. Oke. Ya, sedangkan industri padat karya itulah yang menerima tenaga kerja kelas menengah ke bawah dalam hal ini. Pindah kemana itu? Itu ada yang sampai ke Jawa. Sampai ke Jawa. Ya. Ada Kendal ya, karena UMP-nya makin rendah di sana dalam hal ini. Ya. Jadi menurut kami memang bahwa kami dari pengusaha tentu memang membutuhkan tenaga kerja dari daerah. Ya. Tapi bagi kami adalah harus tenaga kerja yang berkualitas. Ya. Karena bagi kami pengusaha tidak ada lagi waktu untuk training.
Ya. Kalau dulu kan kita melamar di training 3 bulan. Ya. Kami tidak ada lagi waktu untuk itu. Ketika kami wawancara, ketika kami terima, mereka harus langsung siap kerja dalam hal ini. Nah, itu yang kami lihat bahwa tingkat kesadaran anak muda kita di daerah itu sangat tinggi. Ya. Artinya kalau masuk ke Jakarta, mereka memang betul-betul tenaga kerja yang sudah siap pakai. Tapi Jakarta PHK sangat tinggi, gimana tuh? Memang itu ada faktor. Ya. Ada beberapa faktor ya. Katakanlah misalnya gini, contohnya begini. Ada pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran. Oh ya. Dalam hal jadi ini. supplier jadi. Betul. Banyak di kementerian-kementerian itu IO-IO yang kelas menengah ke bawah, yang travel, yang selama ini langganan-langganan kementerian itu banyak yang putus kontrak. Nah mereka kan karyawannya cuma 8 orang, 10 orang. Tapi dengan adanya situasi seperti ini, mereka menganggap mereka tidak akan mungkin survive lagi. Ya apalagi yang dilakukan kalau tidak PHK. Jadi kalau Anda perantau, masih tepat nggak bahwa pilih Jakarta adalah masih top priority untuk merantau? Menurut Bapak? Bang, lagu anak Medan menyatakan bahwa kambing di kampung halaman, tapi banteng di perantauan. Itulah Hotman Paris sekarang ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ke Jakarta kukan kembali. Waktu Hotman dulu tiba di Tanjung Priok dengan kapal laut, tidak kepikir bahwa sekarang ini Hotman akan naik Lamborghini dan Asprinya sudah hampir 500 wanita cantik. Itulah motivasi sehingga orang mempertaruhkan tetap datang ke ibu kota. Bagaimana dengan Pak Nova? Bagaimana koordinasi kerja dengan Pemda ini semuanya? Ya, tentunya kita melihat bahwa ada program-program yang sudah diberikan juga sama Pemprov DKI. Ya. Terkait dengan bagaimana kita mempunyai PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Itu efektif nggak sih? Kalau saya lihat artinya, mengenai keefektifannya, ini pemberian pelatihan. Ya. Bagaimana nantinya itu mereka itu bisa untuk kedepannya itu berwirausaha. Ya. Ya, nanti dibantu juga mengenai NIB-nya, izin berusahanya. Ada juga namanya Jackpreneur, ya pusat pelatihan misalnya untuk kegiatan berwirausaha. Nah, seperti itu juga nanti kita bantu artinya juga permodalannya juga gitu kan. Nah, ini yang sudah kita dilakukan selama ini untuk bagaimana kita mengatasi bagaimana masyarakat yang tidak ada unskill-nya. Mengenai dari pelatihan-pelatihannya untuk kita bagaimana ke depannya mengatasi pengangguran. Tadi disebutkan juga kan bahwa ini sekarang yang unskill ini kita latih untuk mempunyai jiwa entrepreneur ke depannya. Jadi punya skill khusus gitu kan. Kalau mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersekolah seperti apa pendatang ini, ada pelatihan seperti itu. Jadi kalau ada pendatang dari daerah datang ke ibu kota ingin pelatihan, kemana dia menghadap? Bisa, itu melalui ke Disnaker itu. Disnaker? Iya. Terus? Kan? Nah, artinya tetapi memang ini harus diwajibkan dulu mereka itu harus mempunyai KTP DKI, tidak serta-merta bisa langsung. Punya KTP DKI udah keburu mati kelaparan, Pak. Iya. Nunggu KTP-nya dapat. Iya. Ya, artinya ini seperti ini, arti kan. Oh, jadi untuk program pelatihan itu harus KTP DKI? Iya, untuk sementara ini seperti itu dia artikan. Memang artinya memang ini yang memang kita saya genjot terus untuk bagaimana pelatihan ini diperbanyak. Ya, di beberapa wilayah. Nah, tentunya kita juga istilahnya memberikan juga kalau kita lihat subsidi transportasi. Ya. Subsidi transportasi. Caranya? Bahwa selama ini kita namanya PSO kan. PSO itu seperti subsidi. Terkait dengan artinya bagaimana juga bahwa adanya pelayanan terhadap masyarakat itu baik dari MRT, LRT maupun Transjakarta. Itu kita subsidi. Jadi kalau kita ketahui secara bersama Transjakarta aja tiketnya sampai sekarang 3.500. Harusnya berapa itu harusnya? Kalau harusnya mungkin sampai dengan sekarang ini kalau boleh dari 2007 sampai sekarang ini mungkin bisa dialokasikan dengan UMP kita sampai 5,3 juta sampai dengan 10 ribuan gitu kan. Nah, terkait dengan istilahnya Transjakarta hampir dengan kita sampai 1 tahun aja kita subsidi hampir dengan hampir 4 triliunan. 4 triliunan? 5 triliun. 4,2 triliun lah. Oh, itu disubsidi ya? Disubsidi. Kalau enggak ongkosnya bakal tinggi dong? Tinggi. Dan Jaklingko pun gratis. Ya. Dan MRT pun kita subsidi juga. Itu subsidi dari Kaspemda? Kaspemda. Jadi hampir tiap tahun pun kita subsidi untuk masyarakat.
Nah tadi kalau Bang Hotman menyampaikan misalnya bahwa Jakarta ini masih misalnya suatu impian, ya kita memberikan fasilitas terus gitu buat misalnya warga DKI. Yang paling penting lagi ada juga untuk warga yang tidak mampu ada pangan bersubsidi. Hampir per tahun kita subsidi 800 miliar. Ya, melalui KJP. Gitu kan? Jadi mereka bisa mendapatkan subsidi melalui istilahnya terkait dengan pangan yang terkait dengan daging, ya, beras, gitu kan, seperti itu, gitu kan. Ini yang artinya memang yang disediakan sama Pemprov DKI. Nah, tetapi kalau saya juga istilahnya menggarisbawahin, ini kita harus istilahnya benar-benar cari juga ke depannya juga. Kalau Pak Gubernur menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa subsidi ini yang diberikan mungkin harus ada jangkauan waktu, misalnya mungkin penduduk yang sudah menetap kurang lebih sampai dengan 10 tahun, Mas Ciko, ya. Saya kira setuju. Begitu. Saya kira setuju. Kenapa seperti itu? Karena kalau misal tidak, mungkin misal sekarang datang terus nih ke Jakarta, akhirnya dia ber-KTP DKI, lama-lama kita akhirnya anggaran ini tergerus untuk subsidi. Oh begitu. Jadi opportunity-nya tuh Bang, bukan cuma opportunity akan ada pekerjaan, kita bisa hasli. Enggak, Jakarta ini memang bansosnya luar biasa. Menikmat subsidinya. Ada bansos dari pusat dan bansos-bansos Jakarta ini tadi ada KJP, kartu lansia, kartu anak. Ini yang tidak dapat di daerah-daerah lain. DKI itu sangat baik sama pendatang. Benar. Kita tahu berapa anggaran yang diberikan, 17 triliun. 17 triliun untuk kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, BPJS, lansia, transportasi. Itu sebetulnya kalau kita bandingkan dengan jumlah APBD yang hampir 90 triliun, itu mendekati seperempatnya. Begitu. Jadi itu impian, maka orang mengatakan masuk Jakarta itu, walaupun saya berpenghasilan terbatas, tapi subsidi itu memberikan sebuah ruang mereka untuk bisa lebih sejahtera. Cuman pertanyaan itu tadi, sampai kapan? Apakah sudah diberikan subsidi akan berubah atau tidak? Nah, itu menjadi PR paling besar. Bapak termasuk ahli perkotaan juga ya? Gini Bang, aku kasih tahu sedikit Bang ya. Ini yang menarik ya. Satu hal begini, apakah orang boleh melakukan migrasi dan perpindahan? Boleh. Itu hak setiap orang untuk mengubah nasibnya. Tapi yang perlu kita catat, siapa yang sebenarnya masuk ke Jakarta? Ternyata data Dukcapil mengatakan 80% itu rata-rata dari Jabodetabek. Ternyata orang kalau melakukan perpindahan, dia akan tahu berapa tinggi rentang masalahnya. Nah, makanya misalnya orang paling banyak sekarang dari Bogor, Kabupaten Bekasi, kemudian dari kota sekitar Banten untuk masuk ke Jakarta. Kalau yang dari luar Jawa, di luar wilayah Jabodetabek itu dari Kendal, dari Brebes, dari Tegal dan beberapa daerah lainnya, termasuk juga dari Medan agak banyak, Bang. Nah, jadi yang menjadi PR kita adalah kenapa makin lama tinggal sedikit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Makin sedikit apanya? Pendatang dari luar Jabodetabek. Oh, justru makin menurun ya? Makin menurun. Karena orang sekarang sudah melihat, contohnya ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kawasan industri mulai dibangun. Kendal, Brebes. Beralih. Jadi manufacturing beralih gitu. Beralih. Seperti UMP yang terlalu tinggi di Jakarta dan sekitarnya, itu mendorong relokasi. Contoh yang menarik ya, ini mungkin harusnya informasi terbuka. Di Brebes. Di Brebes itu ada industri alas kaki dari Tangerang yang pindah. Di sana butuh 25.000 tenaga kerja. Ternyata yang tersedia cuma 12.000. Dari 12.000 yang bisa diterima cuma 5.000. Nah, informasi tentang kesempatan kerja di luar itulah yang sebetulnya tidak tertangkap dan tidak terinformasi. Nah, itu yang harusnya mungkin apakah melalui Depnaker, ada nggak pusat informasi data? Contohnya misalnya, kalau kita ke Jakarta, yang datang ini rata-rata kan Bang S3, SD, SMP, SMA Bang. Iya kan? Ini mohon maaf ya, unskilled, SD, SMP, SMA ya. Ke bawah. Ke bawah. Pertanyaannya, ada harusnya informasi, jangan datang ke Jakarta pada saat habis Lebaran. Sorry rekrutmen tenaga kerja, ASN mungkin nggak bisa lah. Pabrik rata-rata merekrut itu pada bulan September dan Oktober. September dan Oktober. Ini jadi kalau datang ke Jakarta? Nah, itu pertanyaan, kalau datang ke Jakarta, paling bisa masuk di sektor informalnya. Jadi artinya apa? Kalau sektor informal, income-nya belum tentu seperti orang yang kita harapkan. Jadi mungkin mimpi kayak lawyer dari Abang mungkin agak berat ya kan? Kalau mereka yang datang dengan kemampuan pendidikan terbatas, keterampilan terbatas, paling yang bisa dimasuki di sektor informalnya. Kemudian yang kedua yang juga harus diinformasikan kepada masyarakat sekarang, ada PHK di Jakarta. Ternyata data dari Disnaker itu, PHK terbesar itu paling banyak di sektor apa? Perdagangan Bang.
perdagangan itu ternyata ada perubahan dalam konteks bisnisnya. Contoh satu, daya beli mungkin turun. Yang kedua, perdagangan maksudnya apa nih? Misalnya retail atau misalnya toko, pasar, jasa dan sebagainya. Satu yang merubah satu bang, online bang. Jadi ternyata ruko, mall itu sekarang kan makin sepi. Benar. Karena orang bisnisnya bisnis online. Benar. Daring seperti itu, otomatis pasti ada terjadi PHK. Nah, itulah yang harusnya terinformasi. Nah, kedua, kalau kita ingin masuk ke Jakarta, sebetulnya sektor apa yang kemungkinan bisa masuk rata-rata kalau yang formal, contohnya apa? Marketing untuk penjualan, manufacture, transportasi, hospitality, pariwisata. Tapi yang menarik untuk sektor yang paling besar, sektor keuangan dan jasa, apa yang dibutuhkan? Akuntansi, Bang. Kenapa itu? Ternyata Jakarta memang kota keuangan. Jadi asuransi untuk akuntan lapangan kerja terbuka luas. Terbuka luas. Tapi pertanyaannya, di mana informasi itu didapat? DKI sudah buat. Namanya Bursa Tenaga Kerja, 3 bulan sekali. Pertanyaannya, bisa nggak Pak Gubernur suatu saat nanti bursanya itu tidak perlu datang tapi by aplikasi, Bang. Oh begitu. Jadi dengan demikian orang cukup dengan tek bisa dengan aplikasi. Ya benar itu Pak Huda. Akuntansi itu sangat dibutuhkan dari segi ekonomi sekarang ini. Kalau kita melihat dari sisi tadi sampaikan juga sama Pak Sarman ya, bahwa Jakarta ini kan sebagai kota keuangan, ya kota keuangan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sebenarnya Pak Yayat, kalau dari sisi kebutuhan akuntansi memang iya. Nah kalau dari sisi sekarang kita kan bertempur juga dengan teknologi. Teknologi betul. Ini yang menarik Pak. Menarik juga Bang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ke depan ini angkutan ini bisa jadi digantikan sama teknologi sebenarnya. Dengan teknologi. Dengan teknologi. Nah, kalau kita melihat berkaca kepada tadi misalkan dari sisi retail bergeser karena ada online, bisa jadi nih juga nih akuntansi ini bisa jadi bergeser juga. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya ini bisa dibilang harusnya memang menciptakan sektor-sektor yang real lagi. Jadi Anda menyarankan anak-anak SMA itu ambil jurusan akuntansi? No. Kalau saya bilang sebenarnya Jakarta ini paling menarik adalah jurusan untuk yang terkait dengan IT. Tapi gini Pak, yang menarik IT ya, mohon maaf, dari pencari kerja di Jakarta, paling banyak yang mencari kerja dan tidak mendapatkan kesempatan kerja adalah lulusan SMK. Teknik. SMK STM Bang. Yang itu yang. Ternyata satu kelemahan yang harus diperbaiki oleh DKI, datanya dari Disnaker mengatakan, rata-rata alumni SMK swasta, bukan negeri. Kenapa bisa kalah? Karena peralatannya terbatas. Oke, kita istirahat dulu. Jadi rata-rata lulusan SMK swasta susah mendapatkan pekerjaan. Sementara akuntan pasarannya tinggi. Pengacara sudah terlalu banyak di Jakarta. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Apapun keahlian saudara, apapun pekerjaan saudara, harus diakui bekerja sambil meminum kopi luwak hitam premium adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan konsentrasi kamu. Dan sering-sering minum kopi akan mencegah penyakit lupa ingatan. Jangan sampai kau lupa sama anak istrimu karena kau sudah makin tua. Itulah kopi luwak hitam premium. Makanya Hotman sudah semakin tua, tapi secara biologis Hotman masih sekitar umur 30. Kopi luwak hitam premium. Oke. Jakarta itu dan Indonesia, terutama Jakarta, di dunia bukan hanya kota tempat merantau, tapi juga tertinggi sebagai tempatnya sugar daddy. Ribuan apartemen, ya ini benar, ribuan apartemen dihuni oleh cewek-cewek perantau yang dibiayai oleh para sugar daddy. Itu suatu kenyataan, ya. Ribuan apartemen dihuni oleh para cewek-cewek cantik, ya. Ya, itu gimana tanggapannya itu? Apakah memang sektor itu juga... Gini Bang, aku tambahin kasih data. Aspek tata kota gitu. Begini, yang menarik Bang, data dari BPS mengatakan orang di Jakarta hanya 54% yang punya rumah. Hanya? 54%.
memiliki rumah. Rumah artinya apa? Apartemen atau apa? Apartemen dan memiliki 44% lainnya itu ngekos, sewa, ngontrak. Artinya banyak orang datang ke Jakarta tapi tidak memiliki tempat tinggal. Maka bisnis yang menarik berdasarkan data dari Depnaker pun bisnis akomodasi. Mungkin itu Bang, salah satu apartemen. Bisnis akomodasi, salah satu. Ya, itu akomodasi ya. Kedua, harga rumah di Jakarta terlalu mahal. Pekerjanya banyak masuk Bang. Jadi yang paling menarik bisnis kos bagi anak-anak muda yang bekerja di Jakarta. Kos untuk pekerja, kos untuk pelajar, kos untuk mereka ASN dan sebagainya. Karena sekali lagi Bang, berat sekali mendapatkan harga rumah di Jakarta dengan upah yang terbatas. Dan itu juga kita catat, misalnya contoh hal yang lucu ya. Anak-anak yang kerja di SCBD, anak-anak muda itu tinggalnya juga di SCBD Bang. Seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. Mereka naik kereta api tiap hari Bang. Orang Bekasi, orang mana, karena tadi tidak bisa tinggal di Jakarta karena terlalu mahalnya. Tapi bekerjanya di tengah kota. Begitu ya? Itu tiap hari Abang lihat sekarang data naik KRL itu udah 1,2 juta per hari. Naik Transjakarta tuh setahun sekarang udah 380 juta. Artinya satu hari itu sudah 1 juta penumpang lebih naik Transjakarta. 1 juta? Iya, penumpang. Di ibu kota? Naik Transjakarta. Naik KRL juga rata-rata udah di atas 1 juta. Artinya apa? Semakin banyak orang kerja di Jakarta, semakin sulit dia mendapatkan tempat tinggal. Makanya data mengatakan 44% itu mengontrak, menyewa, atau kos, dan lain-lain. Artinya bisnis akomodasi menjadi hal penting. Para ibu-ibu, jadi tabungan saudara jangan disimpan di deposito, akan dirubah menjadi bisnis kos dan sebagainya. Tapi Pak, gimana Pak? Bang, gini. Tapi ini perlu diantisipasi ke depan. Apalagi nanti kalau status Jakarta itu sudah betul-betul menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan bisnis, artinya diantisipasi juga bisa tuh suatu saat Jakarta itu kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Suatu saat, yang berkualitas. Karena ke daerah. Satu ke daerah, yang kedua tidak diantisipasi. Ayo kabur. Betul, ayo. Jadi memang betul. PPKD yang ada saat ini di DKI Jakarta itu kualitasnya itu harus makin ditingkatkan dalam hal ini. Apa itu PPKD? BLK. Pusat pelatihan kerja. Pusat pelatihan. Pusat pelatihan. Ada dua yang perlu kita kasih masukan. Yang pertama dari segi kurikulum. Kurikulum kita ini, Bang Hotman, itu masih banyak teorinya dari prakteknya. Kurikulum maksudnya dari mereka atau universitas? Yang pertama PPKD-nya, yang kedua dengan SMK-nya. Kalau di Jerman itu 3 tahun SMK-nya, itu 2 tahun itu praktek. Diwajibkan seluruh industri besar mereka untuk praktek di situ. 1 tahun hanya teori. Nah, kalau kita dibalik, kebanyakan kita teori, prakteknya tidak ada. Itu satu. Yang kedua, yang tadi Pak Yaya tadi bilang adalah peralatan-peralatan yang dipakai. Jadi ini peralatan itu harus sesuai dengan update yang terkini. Jangan misalnya apakah tata boga, apakah elektronik, apakah permesinan masih memakai alat-alat yang lama. Sedangkan yang dipakai di industri sudah baru. Gimana ini Pak DPRD? Gimana ini? Katanya peralatan kalian sudah ketinggalan zaman, itu maksudnya itu. Jadi begini Bang Hotman, kita kan artinya nih bagaimana PPKD ini untuk menciptakan juga tadi yang unskill menjadi skill. PPKD tolong diketerangkan apa itu PPKD? Pusat pelatihan kerja daerah. Pelatihan kerja daerah. Kita punya 5 di 5 wilayah. 5 wilayah di ibu kota. Di ibu kota. Nah artinya memang yang pertama yang unskill menjadi skill. Terus yang kedua juga bagaimana yang skill ini juga menjadi priority untuk bagaimana dia bersaing di internasional. Seperti apa? Pusat pelatihan misalnya kerja daerah ini ada juga mengadakan untuk LAS yang di dalam laut. Ini ada di PPKD-nya. Nah itu ada sertifikasi juga, sertifikasi bisa dia bekerja di internasional. Tapi katanya terlalu teoritis, benar nggak sih terlalu teoritis katanya? Kalau enggak, kurang praktek katanya. Kalau pelatihan yang saya istilahnya mungkin sebagai mitra komisi saya juga di Disnaker, yang kami sudah pernah berkunjung juga di beberapa tempat. Ini pelatihannya seperti misalnya pelatihan minuman, gitu kan, membuat minuman seperti apa gitu kan. Ada juga pelatihan misalnya mungkin skill seperti pengelasan, seperti itu juga, pembersihan AC gitu kan. Nah ini kedepannya juga kan kita juga memberikan juga bahwa istilahnya memberikan saran kemana pelatihan coding juga. Ini yang bagaimana sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada juga istilahnya juga kayak misalnya untuk membuat istilahnya marketplace seperti itu juga. Dan kalau di istilahnya sekarang di Jackpreneur ada juga pembantuan untuk sertifikasi halal. Ya artinya kalau sertifikasi halal kan sangat mahal. Ini ada kuotanya. Yang kedua juga terkait dengan istilahnya mereknya juga. Jadi
Jadi kalau pendatang baru tiba di Jakarta, ingin tahu pelatihan itu, hubunginya siapa Pak? Silakan pertama ke Disnaker, kedua ke Disnaker PPK wilayah. UKM. Disnaker ada Sudin. Oke. Di beberapa wilayah gitu. Ya. Ya kan nanti bisa dibantu gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, ini PPK UKM juga sama. Terkait dengan tadi kita menjadi wirausaha juga seperti itu juga. Ya. Ya, itu nanti juga ada di Sudin juga membantu. Jadi artinya ini ada pusat-pusat rekrutmen seperti itu. Begitu. Nah, kalau saya misalnya mungkin saya sering sebagai anggota dewan menjalankan reses ke masyarakat gitu kan. Masyarakat juga saya tanyakan gitu kan. Apakah di sini juga ada yang pengangguran? Ya kan? Ada juga istilahnya ada pelatihan juga terkait dengan istilahnya kita di KPKP, Sudin KPKP kita. Ya. Itu terkait dengan istilah bioflok, pemberdayaan bibit ikan. Nah, seperti itu. Biasanya Karang Taruna pun istilahnya kita berdayakan seperti itu. Tapi pelatihan dari Pemda ini sudah benar-benar bermanfaat enggak? Hasilnya sudah benar-benar bermanfaat enggak? Jadi gini Bang Hotman. Atau hanya sekedar habisin anggaran? Beberapa waktu lalu saya cek ke Bazar Ramadan. Ada pembinaan istilahnya terkait dengan jackpreneur. Ya. Saya tanya itu kan, ya ibu dari mana? Istilahnya saya dibina dari istilah jackpreneur. Ya. Saya dapat istilah sertifikasi halal. Yang kedua juga terkait dengan istilahnya NIB-nya, izin berusahanya juga. Ya kan, dan merek juga seperti itu. Dan dibantu juga istilahnya dengan kurnya. Ya. Dengan dari Bank DKI. Nah, ini artinya ada bermanfaatnya. Ada manfaatnya. Ya. Oke, kita istirahat lagi. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen terakhir. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan kasih kesempatan kepada para narasum untuk memberikan saran kepada para pendatang, para perantau ini. Pertama dari Pak Ciko, apa saran saudara kepada para perantau yang baru tiba di ibu kota? Kurang lebih 1 menit, silakan Pak. Saran utamanya tentunya harus mengetahui skill diri sendiri ya. Sebelum datang apa yang akan dikerjakan di Jakarta, jangan sampai juga berpikir kemudian datang tetapi hidupnya bahkan lebih susah daripada di mana mereka berasal. Itu satu. Yang kedua, pastikan pendidikannya cukup kan itu yang. Pastikan juga uang sakunya cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan nih untuk mencari kerja itu kan. Nah, yang ketiga tentu bagaimana tertib administrasi ya ketika mendata dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau tertib administrasi dan bisa memenuhi semua persyaratan, ujung-ujungnya akan dapat keringanan-keringanan juga kok untuk di Jakarta ya, bahkan dapat pelatihan-pelatihan juga. Tetapi itu semua harus betul-betul di-plan. Jadi perlu persiapan matang lah ya? Perlu persiapan matang. Tetapi yang terakhir yang saya ingin mengajak juga bahwa Jakarta ini nggak bisa cuma dibangun oleh Pemprov, nggak bisa cuma dikelola oleh Pemprov. Harus ada stakeholder lain juga turut serta dalam bagaimana caranya untuk bisa membuat kehidupan masyarakat Jakarta ini nyaman, pendatang juga bisa dapat kerjaan yang baik. Salah satunya apa? Bahkan kita mengajak perusahaan-perusahaan besar juga melakukan pelatihan-pelatihan. Karena pada ujungnya juga yang akan mendapatkan keuntungan kan mereka. Yang bekerja mendapatkan pekerja yang punya skill. Gitu kira-kira. Terima kasih. Pak Nova Paloh, apa saran Bapak terhadap para pendatang yang baru tiba di ibu kota? Ya, saya hanya berpesan begini Bang Hotman. Yang pertama, data kita terakhir 2024 itu ada 6,17 pengangguran di Jakarta. 6,17. 6 juta maksudnya? 6,7 kurang lebih sampai dengan 700.000 orang. 700.000 orang? Ya, pengangguran. Ya. Dan baru istilahnya PHK kurang lebih 2.536. Ya. Ini data 2024 terbaru. Ya. Nah, artinya pengangguran yang ada dengan domisili di Jakarta ini ada dengan 700.000. Dan kalau misalnya warga pendatang pun mau kesini yang tadi sampaikan 15.000 orang, tentunya harus berpikir dia harus bersaing. Harus bersaing. Dengan pengangguran yang sudah ada di sini. Ya, dengan ada 700.000 orang. Ya. Tentunya itu harus berpikir. Dan ada juga artinya yang PHK baru 2.500 orang, ya kan? Kalau kita lihat kawasan industri Jakarta ini cuma hanya Jeep doang sekarang. Jakarta Industrial Pulau Gadung. Kita hanya punya itu, benar Pak Sarman? Ya kan? Tidak ada industri-industri lain di Jakarta. Jadi intinya apa? Saran Bapak apa? Saran saya, tadi mungkin sama Pak Ciko juga gitu kan. Pertama kita harus melihat bahwa potensi kita apa yang untuk kita lakukan di Jakarta. Skill kita apa gitu kan. Mampu nggak kita berkompetisi untuk di Jakarta. Dengan tadi yang 700.000 orang itu, seperti itu Bang. Atau memilih alternatif pindah ke daerah lain. Iya. Oke Pak Sarman.
Tentu masyarakat daerah kalau ingin ke Jakarta, tentu pastikan dulu bahwa Anda memiliki skill dan kemampuan untuk bersaing. Ya. Dan kemudian kan bisa jadi ormas, Pak, tanpa perlu. itu menjadi beban sosial. Oh, beban sosial. Ya, tapi lihat dulu di sekelilingnya di daerah. Ya. Karena di daerah juga saat ini juga kan pemerintah juga membangun kawasan ekonomi khusus. Ya. Di sana juga ada peluang tenaga kerja. Kemudian ada juga pusat-pusat destinasi wisata. Ya. Kemudian saat ini juga pemerintah juga akan membangun puluhan ribu yang namanya dapur untuk makan bergizi gratis. Ya. Itu juga memerlukan tenaga kerja. Kemudian satu lagi juga adalah pemerintah akan membentuk 80.000 koperasi merah putih. Jadi masih banyak harapan untuk dapat pekerjaan. Masih ada harapan di daerah untuk mendapat pekerjaan. Di daerah? Di daerah. Jadi artinya tolong berpikir 1000 kali sebelum datang ke Jakarta. Karena tidak seperti dulu lagi. Oke. Tidak lagi katakanlah mungkin ya kita nanti lihat. Sudah banyak industri pindah ke daerah. Betul. Oke, Pak Nurul udah? Ya, kalau saya tadi kalau dari masyarakat mungkin sudah banyak ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya tip satu sama Bang Ciko nih sebagai perwakilan Pemprov gitu kan. Ya. Bahwa di Jakarta ini masalah ketimpangan itu ternyata jadi problem. Kalau kita lihat data di tahun 2018-an itu 3,9 untuk Gini rasio. Tapi di tahun 2024 itu sekitar 0,431. Artinya ketimpangan semakin meningkat. Nah, ketimpangan semakin meningkat. Ketimpangan semakin meningkat. Maksudnya apa? Pengangguran sama PHK. Maksudnya adalah orang yang semakin kaya semakin banyak, tapi orang yang miskin juga semakin miskin gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan bagi Pemprov ke depan bahwa yang miskin ekstrim ini jadikan sebagai... Di ibu kota ada berapa juta yang miskin ekstrim? Miskin ekstrim sekitar mungkin sudah hampir tidak ada ya. Kalau miskin biasa kan 450.000 ya, Bang Ciko ya. 450.000. Ya, miskin biasa. Miskin biasa. Miskin biasa itu maksudnya apa? Miskin biasa itu yang tinggal di gubuk atau apa? Enggak. Kalau kita kan pakai pengeluaran sekitar 360.000 per bulan. Oke, nah, itu miskin biasa. Itu miskin biasa. Kalau ekstrim itu di bawah $1 per hari, $0,9 per hari. Jadi miskin gitu. biasa ada berapa ratus ribu di Jakarta? 450.000. 450.000. Miskin biasa dengan pendapatan 350.000 sebulan. Ya, sebulan masih ada makanya. Tapi satu sisi orang yang kaya juga ada di Jakarta, makanya ketimpangan itu semakin melebar. Ketimpangan semakin melebar. Makanya ini kita titip nih ke Bang Ciko, ke Pemprov untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah tugas dari Pemda DKI, oke? Pak Yayat, saya tertarik ada pertanyaan khusus kepada Bapak. Iya. Benar nggak bahwa perantau di Jakarta ini lebih banyak cewek? Coba dulu. Dan kenapa? Coba. Saya harus bicara karena saya tanya ini karena Jakarta ini termasuk tempat sugar daddy tertinggi, nomor 2 di dunia. Ya. Rentang usia juga deh. Rentang usia. Begini, saya harus bicara dengan data dan informasi. Ya. Berdasarkan data yang kita dapat dari Dukcapil, ya, itu memang dominan perempuan. Berapa persen kira-kira? Persentasenya memang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mungkin persentase antara 60-40-an. Jadi perempuan lebih dominan. Kedua, ini menunjukkan perempuan makin mandiri. Ya, artinya perempuan mungkin di pedesaan atau daerah lain bahwa mereka bisa memiliki pilihan sendiri. Oke. Nah, jadi punya pilihan sendiri. Kemudian perempuan itu mungkin lebih terdidik sekarang. Jadi pilihan lebih terbuka. Jadi kalau saya mengatakan kalau Jakarta ini banyak didatangi oleh perempuan, itu berarti menunjukkan perempuannya lebih berani untuk bertarung menghadapi masalah. Atau karena lebih banyak yang cantik. Itu masalah dia tahu lain. banyak sugar daddy di Jakarta. Itu masalah lain lah, Bang. Tapi sekali lagi saya mengatakan, siapapun yang datang ke Jakarta itu harus dua punya hal. Satu, berangkat dengan persiapan. Yang kedua, berangkat tanpa persiapan. Oke, itulah akhir dari diskusi kita malam ini. Ada pantun satu. Apa itu? Gimana? Menjadi narsum acara Mbak Hotman. Bahas tema dampak radiasi uranium. Ya? Jika ingin konsentrasi seperti Superman, minum selalu kopi luwak premium. Oke. Jadi para perantau yang baru tiba di Jakarta, bersiap-siaplah. Jakarta itu memang kejam. Tapi kalau kau memang ulet, kau memang rajin kerja, siapa tahu kau nanti nasib kita sama seperti Hotman Paris. Oke? Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Karena hanya di sini acaranya yang hot-hot. Silakan Pak, sini Pak. Nah, gini Pak. Dulu, Pak.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.